Halo semua, Assalamualaikum dan salam sehat selalu. Hari ini Keliling Jakarta akan mengajak kamu berkeliling ke Monumen Nasional. Yes, Monas. Ada yang belum pernah ke Monas? Atau ada yang belum pernah lihat apa yang ada di dalam Monas dan bagaimana suasana di puncaknya? Ingat ya, Monas adalah kunjungan wajib kalau kamu tinggal di Jakarta atau lagi main di Jakarta. Jadi, ayo kita keliling Monas hari ini bersama Keliling Jakarta. Masuk ke kawasan Monas dapat melalui area parkiran Irti Monas yang terletak berseberangan dengan Balai Kota Jakarta atau kantor Gubernur DKI Jakarta. Kalau kamu membawa kendaraan sendiri seperti mobil atau motor, dapat parkir di sini. Dari area parkiran Irti Monas menuju gerbang kawasan Monas, terdapat pujasera namanya Lenggang Jakarta. Di sini dijual banyak oleh-oleh khas Jakarta, mulai dari kaos, baju, topi, kacamata, hingga miniatur dari Tugu Monas. Jangan khawatir, semua barang di sini dibanderol dengan harga yang sangat murah. Di sini juga ada pujasera atau area kuliner, dari minuman ringan sampai makanan berat. Untuk menuju ke Monas sebenarnya tidak sulit karena Monas sendiri berada di tengah kota Jakarta. Jadi bisa menggunakan kendaraan pribadi, transportasi umum, ojek ataupun taksi online. Ingat, turunnya atau parkir di parkiran Irti Monas. Berbagai fasilitas yang bisa dinikmati di kawasan Monas adalah kereta wisata yang akan mengantarkan kita dari area Pujasera Lenggang Jakarta ke depan pintu gerbang utama Monas, dan ini gratis. Cuma satu, jadi bergantian. Bagaimana mengantar pengunjung masuk ke dalam Tugu Monas bukan untuk berkeliling. Saya mengantar pengunjung masuk ke dalam Tugu Monas bukan untuk berkeliling. Silakan diisi sesuai kursi. Kalau sudah tidak cukup, tunggu kereta wisata selanjutnya di dalam tempat antrian. Tidak boleh ada yang berdiri atau duduk selain pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian juga ada batu pijat refleksi. Kemudian juga ada taman bermain anak-anak, ada toilet umum, ada lapangan olahraga seperti voli, futsal maupun basket. Jadi bisa bilang sebenarnya jalan-jalan ke Monas ini adalah hiburan dan liburan yang sangat murah meriah. Dalam kawasan Monas selain Tugu Monas, ada patung pameran Diponegoro. Kemudian juga ada lapangan olahraga, ada patung Chairil Anwar, ada plaza untuk upacara, kemudian juga ada patung R.A. Kartini, ada air mancur menari, ada taman refleksi, ada juga patung MH Tamrin, ada juga parkiran Monas Irti. Jangan lupa kawasan Monas ini luasnya 80 hektar. Jadi sangat luas untuk kita kitarin. Jadi kalau mau mengitari kawasan Monas, ada baiknya di pagi hari ataupun sore hari, atau saat sinar matahari masih bersahabat. Jadi kita tidak kepanasan. Dan jangan lupa untuk membawa topi
membawa payung ataupun menggunakan sunblock atau skincare biar tidak terbakar atau kepanasan saat siang hari. Hari operasional kunjungan ke Monas adalah Selasa sampai hari Minggu. Hari Senin tidak ada, dari jam 8 pagi hingga 10 malam. Untuk puncak Monas dari jam 8 pagi sampai 6 sore. Jadi kalau mau berkunjung ada baiknya di hari biasa, karena di akhir pekan atau hari libur biasanya akan sangat ramai, apalagi kalau kamu yang introvert, yang tidak suka dengan keramaian. Ada 2 paket kunjungan berbayar di Monas, yaitu kunjungan ke museum dan cawan atau pelataran, dan kunjungan hingga ke puncak Monas. Adapun harga tiket kunjungan ke museum dan cawan atau pelataran, Rp2.000 untuk anak-anak dan pelajar, Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp5.000 untuk umum. Tapi kalau mau kunjungan ke puncak, harganya berbeda lagi, yaitu Rp4.000 untuk anak-anak dan pelajar, Rp8.000 untuk mahasiswa, dan Rp15.000 untuk umum. Tiket masuk menggunakan J-Card dan belum termasuk harga kartu J-Card senilai Rp20.000 per kartu. Setelah membeli tiket melalui J-Card, kita akan masuk ke terowongan bawah tanah untuk menuju ke museum. Kalau kamu takut kegelapan, jangan khawatir. Terowongan bawah tanah tidak seseram itu, ada penerangan. Juga dilengkapi dengan AC, jadi terasa sejuk, nyaman, dan tentunya membahagiakan. Di sudut halaman luar terdapat relief sejarah yang diukir di dinding, menggambarkan kejayaan Nusantara pada masa lampau. Walaupun sekarang juga kita masih berjaya. Lalu juga ada sejarah Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, masa penjajahan Belanda hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam museum terdapat plafon yang tinggi serta luas ruangannya 80 meter kali 80 meter dan terdapat sekitar 50-an replika sejarah atau diorama yang menggambarkan sejarah Indonesia dari zaman prasejarah hingga masa Orde Baru, seperti masa peradaban manusia, saat Indonesia pertama kali menjadi anggota PBB, Konferensi Asia Afrika, pemilihan umum pertama di Indonesia, pembebasan Irian Jaya, integrasi Timur-Timur, pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, proklamasi kemerdekaan, dan masih banyak lagi lainnya. Suasana di museum ini sangat adem. Jadi jangan heran jika nanti melihat banyak pengunjung merasakan seperti home sweet home di rumah sendiri, yaitu berbaring dan tiduran di lantai museum. Yang dipelopori yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertama kalinya adanya di Yogyakarta dengan merekrut anggota-anggota pramuka dan muda-mudi yang ada di Jogja.
Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari zaman pemerintahan Belanda dulunya. Dibangun mulai 17 Agustus tahun 1961 dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975. Jadi sekitar 47 tahun yang lalu, di mana belum ada BTS, belum ada Blackpink, dan belum ada drakor. Monas berdekatan dengan Istana Negara, juga berdekatan dengan Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Stasiun Gambir atau Balai Kota, dan Kantor Gubernur DKI Jakarta, dan juga tidak jauh dari Patung Arjuna Wibawa. Jadi kalau kita berada di kawasan tersebut, kita sudah bisa melihat Tugu Monas dari kejauhan. Ini adalah ruang kemerdekaan. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Indonesia seperti naskah asli proklamasi kemerdekaan, lambang negara, peta kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga dinding yang bertuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin dikarenakan ini ruang kemerdekaan, jadi tidak sedikit pengunjung yang mengekspresikan kemerdekaan atau kebebasan dengan bermain perosotan di dinding ruangan ini. Ini adalah area cawan atau pelataran yang membuat kita bisa melihat dengan dekat konstruksi dan arsitektur dari Tugu Monas yang kelihatan gagah. Tugu Monas dilapisi dengan marmer Itali, jadi terkesan mendinginkan suasana dari terpaan terik sinar matahari. Selanjutnya kita akan ke puncak Monas dengan menggunakan elevator atau lift yang berkapasitas 11 orang. Untuk ke puncak terdapat 8 sesi setiap harinya dari jam 8 pagi sampai 8.30 malam. Kuotanya adalah 200 orang per sesi. Kalau kamu mau tahu lebih update mengenai jam operasional ataupun kuota per sesi kunjungan ke puncaknya, bisa follow Instagram yaitu monumen.nasional. Inilah puncak Monas. Di atasnya ada cawan yang menopang nyala lampu perunggu dengan berat 14,5 ton dan dilapisi emas 35 kg sebagai puncak dari Monas. Dari Monas kita dapat melihat pemandangan yang ada di sekitar kawasan Monas. Tinggi Monas sendiri adalah 115 meter dari permukaan tanah, dengan luas ruangan di puncak adalah 11 meter kali 11 meter. Dengan luas begini, pelataran puncak hanya bisa menampung maksimal 50 orang. Jadi jangan kaget jika nantinya harus antri agak lama dan panjang saat naik ataupun turun. Demikianlah hari ini kita sudah berkeliling ke Monumen Nasional atau Monas, sebuah bangunan yang legend dan mengandung histori yang luar biasa di Indonesia. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasinya. Jika ada lokasi lain yang ingin kalian minta keliling Jakarta untuk bahas, silakan ketik di kolom komen.
Jangan lupa tonton video lainnya hanya di channel Keliling Jakarta. Terima kasih.